Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk siswa kelas 11 IPS 1 dan 11 IPS 2. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas klasifikasi kelompok sosial bersama saya, Amalia Vivi Rahmadani. Kelompok sosial berdasarkan kejelasan struktur, norma, dan peran dibagi menjadi dua, yaitu kelompok sosial tidak teratur dan kelompok sosial teratur. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas kelompok sosial tidak teratur. Kelompok sosial itu apa sih, Bu? Kelompok sosial adalah kelompok yang tidak memiliki keteraturan struktur sosialnya, keteraturan norma, dan keteraturan peran di masing-masing anggotanya. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam kelompok sosial tidak teratur. Kerumunan adalah sekumpulan orang yang berada di suatu tempat, akan tetapi di antara mereka tidak memiliki hubungan secara tetap. Artinya, mereka yang sudah mencapai tujuan mereka akan membubarkan diri, dan kerumunan ini bersifat cepat dan spontan. Suatu kelompok bisa dikatakan sebagai kerumunan apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak saling mengenal. Biasanya, suatu kejadian atau peristiwa akan membuat sekumpulan orang dan biasanya setiap anggotanya tidak saling mengenal satu sama lain. Yang kedua, mereka berkumpul hanya secara fisik tanpa ikatan batin. Artinya, tidak ada keterkaitan antara anggota satu dengan anggota yang lain. Yang ketiga, adanya perhatian atau pusat perhatian. Artinya, motivasi orang berkumpul pada umumnya karena adanya pusat perhatian yang bersifat spontan tanpa ada terorganisasi atau direncanakan sebelumnya. Selanjutnya, tidak terorganisasi. Jadi, di suatu kerumunan itu tidak ada struktur pembagian tugasnya. Yang kelima, interaksi bersifat spontan, tidak terduga, lemah, dan singkat. Seperti contoh ketika kalian melihat sebuah kecelakaan lalu kalian bertanya bagaimana kronologi kecelakaan tersebut. Nah, itu salah satu contoh interaksi yang bersifat spontan. Yang keenam, status sosialnya sama. Jadi di semua anggota kerumunan itu memiliki status sosial yang sama. Kemudian yang terakhir, bebas keluar masuk. Jadi di kelompok kerumunan ini tidak ada aturan yang mengikat itu untuk masuk atau keluar dari sebuah kerumunan. Selanjutnya kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk kerumunan. Kerumunan yang pertama yaitu formal audience. Formal audience adalah kerumunan yang memiliki pusat perhatian yang sama. Kita ambil contoh sebagai berikut, yaitu penonton bioskop. Mereka memiliki pusat perhatian yang sama, yaitu pemutaran film. Kenapa bisa dikatakan formal? Karena mereka mengikuti aturan yang sudah ditentukan, seperti duduk sesuai nomor tiket. Selanjutnya, bentuk kerumunan inconvenient aggregation adalah kumpulan orang yang kurang menyenangkan karena bersifat persaingan untuk berusaha menggunakan fasilitas-fasilitas yang sama. Kita ambil contoh ketika kita mengantri di bank. Nah, mengantri ini menyebabkan menunggu, menyebabkan bosan. Nah, bosan ini yang disebut sebagai kumpulan orang yang kurang menyenangkan. Kita ambil contoh lagi ketika kita mengantri di loket. Nah, itu juga termasuk inconvenient aggregation. Bentuk kerumunan yang selanjutnya adalah panic aggregation atau panic crowd. Adalah kerumunan orang-orang yang sedang berada dalam keadaan panik. Umumnya, keadaan ini berisi orang-orang yang ingin menyelamatkan diri.
Seperti contoh orang-orang yang sedang meloloskan diri dari keadaan yang mengancam nyawa atau membahayakan diri, seperti bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain. Bentuk kerumunan selanjutnya adalah spectator crowds, adalah kerumunan orang-orang yang ingin melihat suatu kejadian tertentu. Pada umumnya, kegiatan yang disaksikan bersifat tiba-tiba. Kita ambil contoh kerumunan orang yang ingin melihat secara langsung sebuah peristiwa kecelakaan di jalan raya. Umumnya kerumunan ini tidak bisa terkendali. Kita bisa ambil contoh juga ketika terjadi sebuah pencurian. Nah, itu akan menyebabkan kerumunan spektator crowds yang tidak terkendali dan bisa menyebabkan main hakim sendiri. Bentuk kerumunan yang selanjutnya adalah acting mobs, adalah kerumunan yang bertindak secara emosional, berusaha mencapai tujuan-tujuannya menggunakan kekerasan fisik secara bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Kita ambil contoh aksi unjuk rasa yang disertai dengan perusakan terhadap fasilitas-fasilitas umum atau milik pribadi warga. Nah, itu termasuk acting mobs. Bentuk kerumunan yang selanjutnya adalah immoral crowds, adalah kerumunan yang bersifat melanggar norma atau immoral. Seperti contoh adalah orang-orang yang mengadakan pesta minuman keras dan menyalahgunakan narkoba. Oke, itu tadi kita telah mempelajari macam-macam kelompok sosial. Yang pertama yaitu kerumunan. Selanjutnya kelompok sosial tidak teratur yaitu publik. Nah, publik merupakan kelompok yang bukan kesatuan karena individu-individu tidak saling bertemu dan berinteraksi. Kita ambil contoh sebagai publik Sleman, berarti itu publik yang tersebar di seluruh wilayah Sleman. Nah, biasanya mereka berinteraksi melalui perantara seperti media massa, ada radio, televisi, dan lain-lain. Kelompok sosial tidak teratur yang terakhir adalah massa. Massa adalah kumpulan orang yang memiliki kehendak atau pandangannya sama. Kita ambil contoh di sini adalah supporter bola. Mereka berkumpul karena memiliki visi dan misi yang sama, yaitu mereka mengharapkan tim yang didukung mereka menang dalam pertandingan tersebut. Massa dibagi menjadi dua, yaitu massa abstrak dan massa konkret. Massa konkret sendiri memiliki ciri-ciri yang pertama, adanya ikatan batin atau pandangan yang sama. Seperti supporter tadi, mereka memiliki pandangan yang sama, yaitu tim yang mereka dukung harus menang dalam pertandingan. Yang kedua, adanya persamaan norma. Seperti supporter yang saat memasuki stadion itu ada koreonya, ada dirijennya untuk memimpin yel-yel, dan supporter harus mengikuti yel-yel tersebut. Nah, itu adanya persamaan norma. Yang selanjutnya mempunyai struktur yang jelas. Ketika supporter memasuki stadion, mereka ada koordinator untuk mengatur koreo, untuk mengatur yel-yel. Nah, itu memiliki struktur yang jelas. Yang selanjutnya ada massa abstrak. Massa abstrak adalah sekedar orang yang berkumpul kemudian diikat oleh norma atau kesatuan norma yang mengikat mereka. Itu tadi macam-macam kelompok sosial tidak teratur. Apabila anak-anak ingin bertanya, silakan bertanya di grup WhatsApp paralel kelas IPS 1 dan kelas IPS 2. Nanti akan dijawab oleh Ibu Vivi dan akan dibantu oleh Ibu Dewi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.